Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aspek AMDAL dari mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk dosen pengampu Dr. Juni Iswanto, SEMM. Untuk materi presentasi yaitu yang pertama pengertian dan tujuan AMDAL, yang kedua pentingnya AMDAL, yang ketiga yaitu komponen lingkungan yang diperhatikan, yang keempat dampak negatif tanpa AMDAL, yang kelima yaitu upaya pencegahan dampak, yang keenam dokumen AMDAL dan RKL dan RPL. Yang pertama yaitu pengertian AMDAL. AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian dampak besar dan penting suatu kegiatan. Dalam arti lain, dari AMDAL adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang berjalan dapat mencemarkan lingkungan atau tidak. Apabila pelaksana proyek dinilai akan mencemarkan lingkungan, maka perlu dicari jalan alternatif pencegahannya. Sedangkan menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1 pengertian AMDAL adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dalam kegiatan. Tujuan AMDAL. Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana atau kegiatan. Agar dapat mencapai tujuan ini, penyusunan AMDAL harus didasarkan atau sesuai dengan pedoman penyusunan studi AMDAL. Kegunaan studi AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, menilai kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan. 2. Mengantisipasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. 3. Memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. Pentingnya AMDAL. 1. Menjamin pembangunan berkelanjutan. 2. Melindungi sumber daya alam dan manusia. 3. Menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan beserta dampak negatif lingkungan. Yang kelima, sebagai alat perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 6. Sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang ketujuh, sebagai sarana komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. 8. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Komponen lingkungan yang diperhatikan. Yang pertama, komponen yang harus dijaga dan dilestarikan. Aneka ragam hutan, keanekaragaman hayati, kualitas udara, air, warisan alam dan budaya, kenyamanan lingkungan, serta sumber daya manusia. 2. Komponen yang dapat berubah secara mendasar yaitu kepemilikan dan penguasaan lahan, kesempatan kerja dan usaha, taraf hidup masyarakat, dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif tanpa AMDAL. Dari segi tanah dan kehutanan, menjadi tidak subur, terjadinya erosi, akan berkurang apabila harus terjadi pergerakan, rusaknya aliran sungai dan hutan, serta punahnya keanekaragaman hayati. Dari segi air, pencemaran, merubah warna dan bau, serta menimbulkan berbagai penyakit. Dari segi udara, menyebabkan polusi, debu, menciptakan kebisingan, serta menimbulkan radiasi dan suhu menjadi panas. Dari segi manusia, akan menimbulkan penyakit, berubahnya budaya dan perilaku masyarakat, serta rusaknya adat istiadat. Upaya pencegahan dampak. Yang pertama, dari segi tanah, kita dapat melakukan reboisasi dan reklamasi serta pengurukan tanah di area penggalian. Yang kedua, dari segi air, kita melakukan filterisasi, membuat saluran pembuangan dan pemberian obat untuk menetralisir air yang tercemar. Yang ketiga, dari segi udara, kita melakukan filter udara dan memasang peredam suara. Yang keempat, manusia kita menggunakan alat pelindung diri dan fasilitas kesehatan. Dokumen AMDAL dan RKL. RKL atau Rencana Kelola Lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif
dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk pencegahan atau penanggulangan atau pengendalian dampak. Naik dokumen AMDAL dan RKL sampai RPL. Rencana pengelolaan lingkungan RPL yang dimuat dalam dokumentasi RKL pada dasarnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dampak penting dan sumber dampak penting, kemudian tolak ukur dampak dan tujuan rencana pengelolaan lingkungan, lokasi pengelolaan lingkungan, serta periode pengelolaan lingkungan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan. UKL sampai UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau lembaga yang tidak wajib melakukan AMDAL. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL dan sampai UPL diperlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun. UKL sampai UPL juga merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk mengambil keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha atau kegiatan usaha. Keterkaitan dokumen lingkungan. 1. Keterkaitan antara AMDAL dan UKL atau UPL. Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL, tidak lagi diwajibkan menyusun UKL UPL. Lihat penampisan Keputusan Menteri LH 17/2001. UKL UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya. Keterkaitan lingkungan. 2. Keterkaitan antara AMDAL dan audit lingkungan hidup wajib dikenakan untuk kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen RKL atau RPL sehingga melanggar ketentuan lingkungan hidup. Dalam kasus tersebut, kegiatan tidak diwajibkan menyusun AMDAL baru, melainkan harus melakukan audit lingkungan hidup. Berdasarkan Keputusan Menteri LH nomor 30 tahun 2001, audit ini bersifat spesifik. Jika sudah dilakukan, maka kewajiban AMDAL tidak berlaku lagi kecuali ada ketentuan khusus dari Menteri Lingkungan Hidup. Keterkaitan dokumen lingkungan. 3. Keterkaitan antara AMDAL dan audit lingkungan hidup sukarela. Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela untuk meningkatkan ketaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan. Audit ini bersifat internal dan berfungsi sebagai alat evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan. Kesimpulan dan saran presentasi. Kesimpulan, AMDAL, UKL, dan UPL dan audit lingkungan adalah instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang saling melengkapi. Kewajiban penyusunan salah satu dokumen menghapus kewajiban lainnya, tergantung pada jenis dan tahap kegiatan. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan usaha tetap dalam koridor hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Untuk saran, pelaksanaan AMDAL dilakukan menyeluruh dan partisipatif, pengawasan rutin diperlakukan dan sebaiknya tetap melibatkan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, see you next time.